Ada apa aja tuh di Savoir Faire? Di Savoir Faire tuh terbagi jadi 2 aspek. Apa Yang tuh? pertama MUN. MUN. Oh sorry, SDC. penonton sini yang mungkin pengetahuannya kurang masih pada nggak ngerti ya apa itu MUN. Aduh. MUN. Halo semuanya, selamat datang di Be Real Podcast, Be Real. Wih. Akhirnya nih Zan nih. Setelah sekian lama kita nggak ngetek. Lupa, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Penonton tepuk tangan dong boleh. Ini tepuk tangan soalnya akhirnya kita ngetek. Setelah penantian berharga selama 1 bulan, orang-orang semua pada menunggu. Kayaknya lebih sih kalau 1 bulan. Itu tuh kayak orang-orang dari udah pada semangat nih, dikasih harapan bakal dikasih project keren, tiba-tiba hilang aja tuh Iya, gitu. iya. Lu especially lu ya. Iya, Soalnya kalau gue kan kayak ikut aja lah. Kalau gue kan emang kayak, ya lu ngerti lah ya, director punya tanggung jawab gede. Ya. Oh iya, lu Cuma ketua ngerti lah. pelaksananya ya. Jadi kayak nih gue nih, tapi ternyata aduh, Tapi ternyata ngaret lagi. mengaret-ngaret. Emang gara-gara apa sih Zan? Gue nggak bisa nyebut ya di sini nampaknya ya. Oh, Beberapa iya. hal memang ditakutkan untuk terjadi. Oh, iya, Jadi iya, ya gue benar, nggak bisa benar. sebutin di sini Oh kan. iya bener ya udah kita sebenarnya gue juga nggak tahu sih apa penyebab halnya ini kenapa kita bisa diperlambat gitu, tapi ya udah yang penting intinya kita sekarang udah Jadi take. sekarang udah take, sekarang udah jadi, kita udah berangkat melaksanain ini semua. Jadi kayak ya udah siap-siap aja lah, Iya. kalian bakal dapetin konten-konten paling menarik dari Biril. Ya oke, keren deh makanya. Tapi BTW ini lucu banget ya. Ih. Wallpaper kita. Udah jelas lah ya, kita itu sebagai warga hubungan internasional yang emang internasional banget. Ini oh, kan iya, iya, mewakili iya. negara mana kan? Negara Korea Selatan. Jujur gue nggak tahu. Gila Jujur lo gua ini nggak tuh tahu. Jepang. Nih lu lihat tuh, ada rumah-rumahnya apa nih? Rumah Nggak tahu Nobita. namanya. Nggak Nobita dong. kalau udah kaya kayak gitu tuh. Shizuka. Rumah iya, Shizuka Eh, kayak gitu. BTW enggak ding, itu rumah Shinchan yang udah lunas 20 tahun. Ya itu BTW. Cicilannya berat juga ya dia berarti. Iya 20 tahun orang Jepang. Terus ini sebenarnya apa sih nih podcast Biril itu apa maksudnya? Kenapa Biril namanya? Jadi kata-kata bi itu berasal dari kata-kata lebah. Enggak sih, gue nggak tahu sebenarnya. Sejujurnya gue nggak tahu pengertian biril secara spesifiknya itu apa ya. Tapi kayak kalau menurut gue biril itu kayak bentukan dari binus aja gitu. Podcast binus yang real banget. Oke, Yang no bisa fake. Biril, binus real, Binus bisa real. bisa. Pokoknya yang paling Gua real dari kepikiran. binus tuh itu. Oh sebenarnya tuh nggak tahu banget apa artinya Biril. Kan lu kan ketua pelaksana gimana sih masa nggak tahu? Karena biril tuh dibuat secara filosofis, bro. Oh, Ini tuh filosofis. nggak dibuat secara kayak kita tuh harus definisi ini, definisi itu. Kita tuh yang penting filosofis, Oke. menggunakan hati. Oke bener-bener. Jadi tapi bukan filosofis dari kita kan. Soalnya kalau dari kita berarti kita tahu artinya apa. Iya, ini tuh Iya. kayak intinya gue dapet ilham dari atas. Atas mana nih? Atas maksudnya atasan angkatan binus yang Oh, atas gitu. iya, Mereka iya, yang ada di jabatan atas kayak Iya gitu. iya. Kalau dari lu, menurut lu biril tuh apa sih sebenarnya? Jujur sebenarnya gue nggak tahu kenapa namanya tuh Biril, soalnya tuh B-nya tuh 2 kan kayak B. Iya, Terus tadi kayak lebah ya. ya Mehmet bilang mirip merek madu, cocok buat merek madu. Ya kan kayak aduh, iya lagi. Tapi terus lu gue juga baru kepikiran Biril, binus real. Iya juga tuh jadi oke gitu kan. Emang podcast paling Iya, real iya, di binus. paling real. Podcast lain mah bagus Bagus. juga. Semua yang ciptaan binus mah tetap bagus. Keren, tapi kita lebih bagus. Iya udah jelas. Iya, Kualitas kita kan nggak perlu diragukan lah karya. Jelas. Nih, tapi terus kalau menurut kalian apa nih? Oh, menurut kalian podcast Biril tuh artinya apa sih sebenarnya kalau menurut kalian masing-masing? Coba nanti kalian tulis di kolom komentar kali ya menurut kalian. Kolom komentar mana kalau boleh tahu? Nggak tahu, kita tergantung kita mau rilis di mana. Oh iya, iya. Kayak Suka-suka kita lah. oh pengen iya rilis benar, mana. kita yang bikin. Podcast kita kenapa? Iya betul, udah santai. Oh ya udah santai. Kan mereka juga yang nonton. Iya. Kita kan cuan dari mereka juga. Emang kita dapat cuan? Oh, kita nggak dapet cuan bikin podcast. Gua kurang tahu. Kali aja sponsor ntar dimasukin ya. Nih kalau buat sponsor, meja sangat lebar terbuka Iya. untuk kalian. Jadi kayak ini bener-bener Betul, buat sponsor semua ini. Ya, sponsor buat Biril jangan lupa buat Beer Fest juga ya. Iya, Itu nggak, dia. Skip. Nanti kita bakal bahas nih Beer Fest-nya apa. Iya, oke, lanjut. Emang Beer Fest itu apa? Udah Sebenarnya ntar ada aja. hubungannya sama binus kan berarti Iya. kan? Ada binusnya juga kan, ada kan tadi Biril ada binus, Beer Fest ada binusnya juga kan. Berarti hubungannya sama perkuliahan. Perkuliahan. Cocok banget sama topik kita di episode pertama ini nih kan. Iya, tapi kan tadi kita udah kenalin Biril nih. Kita siapa sih sebenarnya Zen? Kita siapa? Kita belum perkenalan diri emangnya dari tadi. Belum lah, kan tadi kita ngomongin apa tadi? Biril, sponsor, gitu. Oke, para fans-fans yang terhormat,
Enggak, belum jadi fans dong. Kan belum kita jadi baru fans. bikin. Nanti kita kalau misalkan udah buat banyak baru tuh ada fans. Tapi fansnya Biril bukan fans lo. Oh oke fansnya Iya. bukan bocil-bocil TikTok gue ya. Aduh, itu kan market lu sendiri tuh. Kalau misalkan mereka pribadi. nonton ya bagus. Itu mereka nonton Oh, berarti iya, ya. iya, bagus. Jadi sebelumnya ladies and gentlemen, sebagai manusia yang beradab, manusia yang hormat, penuh hormat, biarkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama gue Muhammad Mizan Ivanka. Nama gue Karana Ditama. Kami berdua mahasiswa Hubungan Internasional BINUS University. Udah jelas kampus-kampus top tier lah. Beda lah sama tier. kampus-kampus kalian ya. Kali sama. Ya kan yang nonton juga ada yang anak BINUS kali. Iya, kalau kalian yang nonton anak-anak BINUS, kalian tuh berarti kalian udah paling top-top banget lah. Kalau yang lain top juga. Top juga. Nah, karena kan kita kan mantep lah pokoknya lah. Cuma meskipun top tetap di atas yang lain ada BINUS. sorry banget, Bro. Iya. Makanya kalau Tapi di atas BINUS ada apa? itu nggak ada. Kali. Nggak ada. Enggak ada. Apanya nih yang nggak ada nih? Nggak ada. Ribetnya kah atau striknya kah Udah atau jelas kualitasnya sih Kualitasnya, kalau menurut oke. gua. Kalau di BINUS. Jadi kalau buat kalian ya yang masih mikir, mungkin yang nonton kita tuh masih kayak pengen masuk kuliah, Iya, bingung iya. masuk jurusan apa dan lain-lain, pengen masuk HI tapi HI mana ya? Oh, iya. Atau mungkin tidak keterima SBMPTN? Jangan bersedih karena masa depan kalian bukan hanya di SBMPTN dan PTN. PTN itu apa? Perguruan tinggi Negeri. Oh iya. Perguruan tinggi negeri. Karena di saat kalian ditolak sama semuanya, kita tuh warga BINUS tuh selalu Iya. membuka. Open our arms. We open our arms, kita Iya. siap menerima kalian asalkan ada Apanya? niatnya yang baik. Niatnya ya bagus. Yang penting niat dulu kan. Yang penting niat dulu kayak begitu. Iya. Kalau nggak ada niat, mau kuliah di mana aja, semahal-mahal apa aja, jurusan apapun, DO. Iya, itu emang Iya. calon-calon kayak gitu. Tapi kan kayak kalau lu masuk BINUS nih, kalau dari pengalaman gue ya di BINUS ini nih, kayak di saat gue masuk tuh bener-bener integritas gue tuh terjaga Aduh, banget. takut banget. Apa tuh? Kayak gimana integritas bagus tuh kayak gimana? Karena mungkin di luar sana ada oknum-oknum yang Iya. mengajarkan kalau kayak wah nggak apa-apa udah yang penting lulus, Iya, kayak iya. uang sogokan, mencontek dan lain-lain. Oh, Di iya. BINUS tuh, say no to iya. cheating, bro. BINUS bilang kayak gitu, lu kayak gitu nggak? Udah jelas gue kayak begitu. Oh, kayak gitu. Bagus. Manusia penuh integritas kayak gue masa lo Bagus. Iya, percaya gue kalau sama lo mah. Tapi walaupun kita ngerjain apapun deadline, yang penting integritinya nomor Iya. satu. Karena kasih tahu Kar, kalau misal nih sebuah pengetahuan baru lah buat kalian nih. Kalau di BINUS tuh Kar, kalau misalkan nyontek, kasih paham Kar, kenapa? Untung gue gak pernah ketahuan nyontek lagi. Tapi gue berarti- emang gak berarti lo nyontek nyontek dong. dong kalau kayak gitu, kalau nggak pernah ketahuan. Enggak dong, kan kita kan online. Online ngapain nyontek? Ada Google. Ya Ya kan? iyalah. Bener gak? Paling gampang dong, masih Paling gampang. masih bisa kayak tipis-tipis lah kayak gitulah ya. Iya. Bukan tipis-tipis nyontek, maksudnya tipis-tipis Iya. menirunya kayak begitu secara baik. Meniru kan kita kan juga ada apa namanya citation. Iya. Kita kita menunjukkan kalau ini yang kita tulis hasil karya orang lain juga. Betul. Iya kan? Nah, makanya itu nanti kalau kalian masuk ke BINUS, kalian tuh bakal diajarin tentang integritas karena di sini nih ya. Bukan ini berarti strict, ini berarti jujur. Setuju atau enggak, Kar? Kalau misalkan dibilang Jujur. kalau nyontek tuh harusnya emang drop out. Iya benar Kak. Katanya juga udah banyak kan yang misalkan gara-gara nyontek, gara-gara plagiarism itu di DO ya kan. Iya, jujur. Jadi, tapi kalau kalian santai aja, kalian jangan khawatir kayak, aduh, gue nggak masuk BINUS nih. Nanti kalau misalkan gue masuk BINUS, nanti gue di DO kayak gitu. Santai aja, karena Hai. kan di sini bakal diajarin full ya kan, Kar? Kayaknya juga karena terbiasa dan lingkungan lu nggak ada yang kayak gitu, lu bakal bakal nggak melakukan hal itu sih harusnya ya. Lu ngerasa gak kayak tentang kepikiran tentang UAS? Kan lagi mumet-mumetnya nih tentang UAS nih. Gimana UAS lu? UAS gua kita tuh ada soal tuh udah keluar 4 matkul ya, 4 matkul Udah dari 5. 2 matkul ada kelas. Kalau gua ada kelas lab sama kelas yang biasa. Dari 4 berarti ada 6 soal ujian. 1 2 3 ya 6. Terus Gue sih udah ngerjain 1 ya. gue sih kalau misalkan udah rilis 5 soal, gue
Gue baru buka soal doang. Buka. Bakal belum ngerjain, belum ngumpulin ya? Saya belum gue kerjain, belum gue kumpulin. Iya. Tapi kayak ya namanya UAS, namanya ujian tuh udah biasa banget di kehidupan mahasiswaan kayak begini lah. Iya benar, enggak mahasiswa, enggak siswa SMA, SMS sama kan pada sebagai seorang mahasiswa, poin utama gue itu di perkuliahan lah ya. Iya, Gue pasti kepikiran tentang perkuliahan kayak begitu. Dan sebenarnya kalau misalkan gue ngebahas ke kuliah ya, kan gue ketemu sama teman-teman lama gue jadi keinget gitu kayak kita tuh pada masuk mana dan alasannya tuh apa gitu. Oke, ya benar-benar apalagi pas lagi SMA baru lulus lu seru tuh lagi masa-masa SMA-nya terus pada ya kita pisah nih terus emang lu masuk mana gitu. Di saat tengah-tengah labil-labilnya gitu kayak kalau gue boleh tahu dari dulu nih Kar, kenapa lu masuk HI Binus nih? Oh, kalau cerita gue sih panjang ya, kayak agak panjang. Jadi aduh ini kalau misalkan cerita banget tuh kayak lama banget nih, tapi gue persingkat aja. Gue mencoba persingkat. Gue waktu awal pokoknya gue seminggu atau 2 minggu setelah UN tuh gue langsung Emang kita UN? Emang kita angkatan UN? Gue nggak angkatan, gue kan masih angkatan UN. Oh iya. Iya, gue seminggu 2 minggu setelah UN tuh gue langsung intensif kelas Jerman di Gute Menteng. Rencana gue tuh pada saat pria-pria berkelas. Pada saat itu mau ada kuliah di Jerman. Tapi long story short, gue udah ujian, ternyata emang bukan rezeki gue. Dan pada saat itu gue rencananya tuh mau kuliah masuk film di ada 2 kemungkinan kan, di yang pokoknya film yang terkenal tuh di Jakarta dan ada di Alsut apa gitu, gue lupa deh. Tapi kampusnya gue tahu namanya, tapi ya nggak bisa nyebut lah. Ya, yang satu di Cikini, yang satu ada di Alsut atau apa gitu. Nah film, tapi kayaknya emang Tuhan tidak mengizinkan gue untuk masuk film sih ya. Terus habis itu gue diskusi tuh sama bokap gue pada suatu sore nan cerah tuh. Suatu sore yang indah, berdiskusi dengan sang papa. Iya, terus kayak ngobrol, jadinya mau masuk mana, masuk film. Terus gue mikir, kayak aduh kayaknya kalau film sih emang belum rezeki gue deh. Kayak gak masuk nih masalahnya. Terus kayak apa ya, gue ngomong sama bokap gue, apa hukum ya gitu. Gue mikir hukum. Kata bokap gue, ya udah hukum kampus ini. Makanya tetap tuh hukum kampus yang tahu dari kampus itu ini intinya. Atau yang di ASU juga gitu-gitu. Namanya apa dilupain ya, yang Tangerang deh pokoknya. Terus gue bilang tadi pikir-pikir dulu, terus atau apa lagi nih, bokap gue juga teknik. Waduh, si jago matematika tuh karena di Tama. Iya makanya kan, aduh enggak deh gitu. Terus gue mikir apa ya, terus bokap emang maunya kayak gimana ya, mau santai sih gue bilang kan. Ilkom kata bokap gue. Ilkom iya sih santai, tapi aduh masa Ilkom gitu kan, kayak apa kenapa kok kayak lu merendahkan anak-anak? Enggak, bukan kayak kayak gue suka banget, gue suka banget, kayak pasti kayak seru gitu kan Ilkom, kayak ada yang broadcasting, ada yang jurnalistik gitu kan. Tapi apa ya, gue pengen yang gue pada saat itu mungkin gue lagi nggak mau komunikasi. Terus kata bokap gue HI. Terus gue pikir, oh iya temen gue ada yang masuk HI, kenapa gue nggak milih HI? Oh iya tuh boleh HI gue gitu kan. Terus gue searching tuh HI yang bagus di mana. Terus temen gue tuh ada HI yang kampusnya di Simpruk, ada 2 orang. Jadi gue mikir, yaudah gue masuk. Ada temen gue jadi cutting gue, jadi ya udahlah gitu. Terus gue nemu di HI Binus tuh ada HI-nya tuh salah satu matkulnya tuh ada matkul bahasa gitu kan. Kita bisa milih kayak wah fix ini gue masuk HI tuh sebenarnya berarti gue alasan gue tinggi yang masuk HI Binus tuh gara-gara ada matkul bahasa. Jadi gue udah jelas banget tuh gue milih matkul ntar bahasa Spanyol pokoknya kan. Terus ternyata pas gue masuk angkatan kita udah nggak ada matkul bahasa dong. Dihilangkan kan matkul bahasanya. Iya, jadi gue langsung kayak demi apa sih, kayak ya udahlah gitu kan. Terus ya kalau gue sih gitu paling. Kalau lu gimana? Tapi udah terlanjur masuk ya? Iya, nggak terlanjur sih, kayak ya udah gitu, ya nggak apa-apa. Kalau gue ya, gue ngerasa gue lebih kayak dijebak sih. Hah, kok dijebak? Dijebak gimana? Jujur gue lebih dijebak. Jadi kayak gue tuh di antara labil, sama gue labil kayak antara Ilkom sama HI. Terus oh iya sama berarti. Kata gue nggak mendengarkan kata orang tua. Ini dia.
kalian nih kalau itu tanya ke orang tua kalian. Dengerin. Selagi masih ada ya. Kalau misalnya nggak ada, tanya ke orang tua teman kalian atau siapapun itu. Saudara dong. Kalau ada saudara. Kak, intinya tetap orang tua. Gue nggak mau tahu. Iya. Orang tua dalam jenis apapun, tapi intinya tanya aja lah ke orang tua kayak gitu. Dan orang tua gue udah ngasih tahu kalau masuk komunikasi aja. Terus tiba-tiba ada line masuk banget, pas banget malam sebelum pendaftaran. Zan, gue di HI nih. Udah sini bareng gue aja di HI. Wih, gue tertarik. HI mana? Di HI Binus. Oh, dia di temen lu udah di HI Binus. Iya, karena gue emang udah menyerah lah ya ke kehidupan perkuliahan negeri ini. Oh, Nampaknya tidak cocok dengan lifestyle lu nih. Kan kayak lifestyle sih. Kalau misalkan lifestyle itu di otak mungkin iya ya. Maksudnya lu nggak mau memperjuangkan banget untuk masuk kampus negeri. Intinya ada 1-2 alasan lah yang nggak bisa gue sebutkan di podcast ini. Tapi akhirnya gue daftar. Gue baru daftar di HI Binus. Udah daftar, udah pembayaran dan lain-lain. Iya. 3 hari kemudian dia ngomong, Mizan, gue keterima di Unpad. Waduh. Wow. Nebut. Sorry. Iya. Santai, itu tadi akan dibeli. Dia keterima di sastra Inggris salah satu universitas negeri di Bandung. Apa namanya? Namanya apa? Gue lupa tuh nama. Ya gue juga lupa lah namanya. Jatinangor. Iya, di Jatinangor. Cuma kayak buat ya gue di situ tuh kayak temen lu apa nih, cewek cowok? Cewek, temen gue. Cewek. Iya, gue tuh udah kayak wow, sungguh sebuah kisah persahabatan. Wah, iya, temen banget nih orang. Iya. Gitu. Tapi kayak sekarang gue tuh percaya kayak teori-teori yang di film-film gitu kan. Apa tuh? Kalau yang nggak sengaja masuk ke satu tempat tuh karena emang jalur Tuhan. Oh iya, emang jalannya Tuhan buat lu tuh kayak gitu. Gue ngerasa kayak dalam satu malam gue mendapat mimpi kayak lu bakal sukses di HI. Lu bakal jadi calon diplomat, lu bakal jadi segala macam. Amin. Doain aja guys ya. Iya. Terus lu berarti masuk, kan lu kan lulus SMA katanya angkatan COVID ya. Habis itu masuk berarti masuk HI Binus berarti angkatan COVID juga dong. Angkatan COVID juga. Nah, masih online. Ya kan, biasanya kita sebagai mahasiswa kan kalau ospek kampus seru kan tuh, kayak ketemu teman-teman, terus ke kampus, gitu-gitu kan. Nah, waktu kita lebih ke kita. Kalau waktu itu tuh ospek tuh ngapain aja sih, Jan? Apa yang lo inget deh? Kan gue tahu nih lo tuh memori lo short term ya. Mungkin gue tidak bisa mengingat sebuah memori yang baik ya. Tapi iya. Emang itu nggak baik ospek? Enggak, maksud gue nggak bisa mengingat memori dengan baik. Oh gitu. Iya. Tapi intinya biar gue jelasin aja sih secara simpelnya. Jadi kalau mungkin di kampus-kampus lain tuh disebutnya sebagai MOS ya. Mungkin enggak dong, ospek bener lah. MOS kayak SMA, anak SMA ya? Iya, anak SMA. Berarti disebutnya dengan ospek, tapi di Binus ini disebutnya dengan FYP. Apa tuh? For your page? Bukan. Itu iya. TikTok. Itu TikTok. Kita namanya First Year Program. Okay. Dari namanya aja udah bahasa Inggris, bro. Udah fix keren banget acaranya. Iya. Udah beda banget deh intinya sama kampus-kampus lain. Tapi online, Jan. Gimana kerennya online? Ya kalau buat gue ya sebagai anak yang tidak tertarik keluar rumah, nampaknya sudah terlalu nyaman dengan AC dan kasur, jadi kayak ya udah gue tetap nyaman aja. Lo lebih nyaman kayak gitu ya? Gue lebih suka ketemu sih gitu, lebih kayak. Berarti lu geng offline? Geng offline dong, kayak online, serunya tuh kerasa banget pasti kalau onsite. Coba kalau menurut kalian gimana? Lebih enak kuliah online atau offline? Coba. Onsite kan? Offline. Nanti kalian komen aja dimanapun ada tempat offline, pokoknya online. Nah, terus di FYP itu lu sebenarnya ngapain sih, Kar? Tadi gue nanya lo, nanya gue. Karena gue nggak inget pakai itu. Iya. Seinget gue ya, pokoknya sama kayak ospek biasa sih, tapi digunain kan. Caranya online aja, kayak kan kalau misalkan kata temen gue juga ada yang di Binus kan, tapi dia teknik. Dia tuh waktu pas FYP ke kampus lah, terus kita kan ke Manggisan nih. Betul. Ke Anggrek, Kijang, Syaden gitu-gitu perkenalan, terus apa lagi ya? Terus kayak di HI tuh apa aja yang tadi tuh gue tahu angkatan kita nggak ada matkul bahasa pas waktu ospek, kayak aduh nggak ada lagi gitu kan. Habis itu apa lagi ya paling sama lah kayak ospek kampus lain gitu ya, tapi dengan cara online aja kalau waktu itu kita. Tapi menurut gue yang ngebedain dengan ospek kampus lain, karena gue ngedengar dari kabar-kabar burung doang sih dari teman-teman gue. Iya, katanya. Ya, kita belum tahu bener apa enggak kan. Kita tidak bisa memastikan ini itu gimana, cuma katanya kayak gini, katanya di kampus-kampus lain tuh ada kayak sedikit dikeras-kerasin gitu sih sama
sama kakak kelas kayak gitu kayak Keras gimana tuh? mungkin sedikit dibentak-bentak atau semacamnya dan gue tuh nggak ngerasa itu relate banget gitu di BINUS. Iya, Karena bener-bener. selama perjalanan gue ospek di sini ya gue nggak ngerasa ada sedikit pun kayak bahkan dibentak-bentak bullying atau dalam Iya, unsur iya. apapun gue tuh bener-bener nggak ngerasain itu. Gue Iya, bener-bener bener-bener. ngerasa enjoy dan gue bahkan ada yang namanya freshman leader dan freshman partner itu tuh kayak dari angkatan atas gue tuh malah jadi akrab gitu sama mereka. Apa tuh freshman leader sama freshman kayak- partner? kayak- Susah banget namanya. Kakak tingkat kita yang membimbing kita selama proses FYP selama 1 tahun Oke. ke depan tuh kita itu dibimbing sama dia dan gue tuh merasa enjoy banget kayak seingat gue freshman leader gue itu tuh Jamie, shout out buat Jamie, thank you buat jadi Gue beda buat sih, jadi gue itu. bukan Oh, lu Jamie. Gue bukan. juga lupa siapa lagi. emang dilupakan dah parah. Lupa bener. Terus pokoknya jadi lu kalau misalkan mau nanya apapun kayak lu kontak cutting lu ini kayak Kak kalau misalkan ini caranya gimana ya Kak kalau misalkan gitu-gitulah intinya lah ya. Oke, terus itu ospek, abis ospek langsung kuliah apa gimana? Enggak, setelah ospek ada yang namanya gue nggak benerin ya kalau Student misalkan, experience kalau nggak salah ya. Iya. penyebutannya savoir faire. Oh jadi itu student experience-nya HI Binus namanya Savoir Faire. Savoir Faire. Thank you. Savoir faire. Savoir Faire. Oh itu bahasa Prancis ya? Oh jadinya Itu kayak bahasa Prancis. cara Yang bacanya artinya kayak apa? gitu. Oh, Kita juga nggak tahu. Intinya pokoknya kalian boleh fair cari sendiri. ya, Iya. ada fair ya kita ya. Savoir faire. kayak Fire gitu ya intinya. gitu. Nah, ada apa aja tuh di Savoir Faire? Di savoir faire tuh terbagi jadi 2 aspek. Apa Yang tuh? pertama MUN. MUN. Oh sorry, penonton sini SDC. yang mungkin pengetahuannya kurang masih pada nggak ngerti ya apa itu MUN. Aduh. MUN. Apa emang MUN tuh apa? Jelasin Kar. Gua kan MUN tuh singkatan dari Model United Nations, tapi kita waktu pas Savoir Faire ini namanya SDC, short kalau nggak salah ya, apa namanya, nanti kalau misalkan gue salah mungkin tinggal benerin di komen. SDC itu short diplomatic course. Wih, ya bener gak? Kalau kalian kuliah di BINUS semuanya berbahasa Inggris. Inggris bro. kebanyakan. Sebagian Tapi jangan takut juga kayak Iya. ntar pasti kayak nggak kayak apa ya, nggak terlalu di kayak lu gimana sih nggak bisa, nggak kayak gitu juga kan? Kan santai, ntar kita bakal Santai spoiler aja. nih gimana cara jago bahasa Inggris nih. Lu tahu cara gimana? Nanti gue kasih tahu di BINUS tuh semuanya bener-bener disediain bro. Oke benar. Di Abis itu Savoir Faire terus ada apa tuh? Habis itu di Selain itu, di Savoir selain- Faire selain SDC itu pokoknya Savoir Faire tuh ada SDC, lomba poster sama lomba bikin video gitu. Nah, iya. jadi setiap tahun tuh ada temanya. Nah, terus waktu itu gue kebagian jadi SDC, jadi MUN tuh kayak simulasi lu di MUN di meeting PBB lah, intinya gitulah gitu. Tuh, buat kalian yang gak pernah ngerasa penting di hidupnya, ini cocok nih buat Oh, kalian. iya. Kalian Karena- bakal terasa penting, semua orang akan melihat Iya, kalian. betul. Buat, aduh teman-teman yang mungkin kurang perhatian ya, Iya, betul, mungkin betul, cocok betul. ya di sini ya. Buat ikut SDC itu. Iya kan waktu itu, tapi gini nih, gue nggak tahu ya benar apa enggak ya. Yang denger katanya kita kan waktu itu online, tapi katanya kan semester depan udah offline ya. Nah nanti simulasi UN bakal offline dan bakal diliatin orang. Wah. Itu seru banget tuh kayaknya tuh. Bakal seru banget. Jadi buat kalian ya B25 ini tuh bakal seru banget buat kalian. Kok B25? Iya B25 yang cuttingnya. B2 berapa? Berarti 26. Kita udah tua banget ya. Tua banget Jadi kita punya cutting 2 angkatan. Kita jadi cutting 2 angkatan. Gue udah sepuh sekarang. Oh iya sepuh. Ya ampun. Tapi santai kan kita cepet lulus. Amin. Amin. Tapi lu apa? Lu mau normal 4 tahun apa 3,5? Gue 9 bulan sih cukup sih sebenarnya. Nggak dong, itu nanti calon istri lu dong. Beda. Nampaknya yang Apa tuh? ngendalin komputer kita sempat banting suatu laptop atau apa itu Waduh. ya? Ada suara-suara terbantingnya kayak gitu ya. Gara-gara 9 bulan lu ini. Gara-gara 9 bulan gue itu doang. 9 bulan mah 2 semester gak sih? 2 semester cepet lah ya. Iya, cepet lah ya. By the way Kar, tadi Apa kan tuh? gue tadi kan setelah kita Savoir Faire bakal ada yang namanya inaugurasi. Inaugurasi apa ya? Gue agak lupa. Inaugurasi ya kayak gitu, kayak kalau menurut gua ya inaugurasi itu kayak peresmian lu nih udah ngikutin ospek terus diangkat sebagai mahasiswa C gitu. Nah, tapi setahu gua kayak gitu sih. Ya enggak?
Apa salah? Kayaknya ya. Kayaknya ya. Gue sih kayak gitu. Dan nih biar gue kasih tahu perbedaan inaugurasi BINUS dengan inaugurasi kampus-kampus lain. Apakah kampus-kampus lain berbagi handphone di inaugurasi? Oh iya. Apakah kampus-kampus lain memberikan bonus sebesar uang entah berapa jumlahnya dalam jumlah yang sangat besar, berbagi benar. merchandise dan lain-lain? Hanya di BINUS bro yang berbagi kayak gitu. Kalau misalkan angkatan kita kan waktu itu online, jadi kurang serunya gara-gara kita online, jadi melihat performance artis-artis tuh online kurang seru emang. Tapi itu banyak hadiahnya. Tapi kalau misalkan ada artis juga lagi yang tampil, Love Ademika setahu aku. Aduh, Love Ademika tuh terkenal banget tuh. Itu udah terkenal banget buat kalian yang nggak tahu, coba kalian search di YouTube. Itu kalau nggak salah subscriber sudah 12 juta atau berapa? Waduh, gua kurang tahu deh kalau itu. Ya kan, kalau waktu online kita kayak gitu. Kalau misalkan buat B26 kan kayaknya kemungkinan udah offline ya. Jadi gua nggak tahu inaugurasinya gimana. Nah itu kalau BINUS. Kalau misalkan kampus lain gua tahu satu kampus nih deket sama kita tetangga nih. Kan kita kan di Kemanggisan. Tetangga kita ini yang pengen gue kasih tahu tuh ada di Grogol. Jadi mantan gue tuh itu pas inaugurasi itu dia kayak prom gitu kurang lebih. Mantan yang masih lo sayang? Mana ada ya, enggak lah, gila lu, mantan mah mantan. Maksudnya ya udah gitu, kayak gitulah gitu. Ya kan, kalau dia itu inaugurasi angkatannya tuh kayak prom kurang lebih rapi, ada acara gitu-gitu. Kalau temen gue tuh angkatan temen gue tuh offline, dia inaugurasinya tuh di BINUS Alsut. Terus ada kayak seru banget, kayak artisnya banyak. Wah, gue penasaran terus banget sih. Itu seru banget sih kayaknya tuh, kayak gue penasaran banget sih. Dia, apalagi kalau beruntung dapat giveaway-nya kan. Iya benar. Itu sih yang benar gue ingat. Ya sebenarnya giveaway-nya kan. Datang gitu. terus dapat giveaway. Seru lagi kan, kayak lu nyanyi bareng-bareng sama teman angkatan lu walaupun beda jurusan, tapi lu tetap nyanyi bareng gitu. Ya kali udah kekeluargaan kayak gini masih nggak masuk BINUS bro. Iya benar. Tapi kayak tadi sebentar Kar. Jadi gue pengen ngebahas dulu satu hal nih. Tadi kan gue udah ngomong gue pengen ngasih tips nih. Tips tips bahasa Inggris. Jadi emang ada caranya? Nah, nih sebagian besar orang yang pengen masuk HI pasti tuh mereka mikir kayak, aduh HI isinya bahasa Inggris, gue tuh nggak jago bahasa Inggris kayak gitu. Nih biar gue kasih tahu satu tips ya. Kalian tuh tidak perlu jago berbahasa Inggris masuk sini. Karena nanti pas lagi masuk ke HI BINUS bakal ada proses tes sendiri kayak modelan tes TOEFL, dan itu tuh nggak penting kalau misalnya nilai kalian bagus atau gimana, karena kalian dapat pelatihan khusus, kalian dapat pelatihan spesifik dari BINUSnya, kalian bener-bener dibimbing sampai bener-bener jago banget, sampai 2 semester loh. You can talk like me in English bro. Oh, you really sure? Yes, of course. Oke, sangat percaya ya dengan logatnya kalau dia jago bahasa Inggris. Of course. Oke. You can speak English with me. Wait, this is not USA, this is Indonesia. This is Indonesia. Iya benar. 2 semester lagi Jan di 2 semester. Dapat benar-benar pembimbingan khusus. Jadi kayak menurut gua ini untuk apalagi lu dapat kampus sekelas BINUS yang ya udah kampus terpandang lah ya. Nggak perlu kita kasih tahu lagi, nggak perlu kita jelasin kayak akreditas apa itu? Akreditas internasional bos, senggol dong. Atau nggak ngeri lo? Ya benar. Ya paling itu sih, kayak 2 semester tuh udah lumayan modal banget buat kita ya. Iya. Entah buat pas di perkuliahan, entah juga nanti di luar kampus gitu ya. Bener sih, kayak intinya kalau misalnya kita ngebahas tentang perjalanan kita di awal kampus kayak gitu, nanti kan kita kan pasti kan bakal lanjut lagi nih ke yang tapi kan kita kan kebanyakan tadi kita cerita tuh tentang kuliah kita doang kan, kayak kita tuh masuk pas online. Sebenarnya pas kalau onsite atau pas hybrid gimana sih gitu kan, ya kan. Nah kalau kita itu bukan nggak tahu karena kita nggak ngerasain, angkatan kita kebanyakan online, dan pas giliran mau onsite pada maunya terlanjur udah nyaman di online ya. Betul. Tapi intinya teman-teman nggak perlu khawatir, karena kalau di BINUS ini Kar, kamu pengen masuk ke kampus aja tuh itu benar-benar ada scan barcode-nya dulu, ya, udah makanya, ada cek keamanan, cek suhu semuanya, benar-benar lengkap intinya. Bener. Nah makanya tadi gue bilang, tadi kita cerita tentang online. Kalau misalkan nanti kita cerita tentang hybrid atau onsite, mungkin kita ngundang yang lain biar kayak gimana sih ceritanya mereka kalau misalkan hybrid. Pasti teman-teman di sini udah pada penasaran banget gak sih Kar? Harusnya ya harus penasaran, makanya biar nonton. Karena nggak punya pilihan lain selain penasaran, udah wajib ditonton hal-hal seperti ini ya. Oh ya benar. Ya paling gitu, paling biar kita ngobrol. Apa sih bedanya kita nih yang angkatan online banget, betul, sama yang mungkin yang hybrid atau yang onsite gitu kan? Angkatan yang bisa memperkenalkan kalian tentang
peralihan dari online ke onsite itu Iya, mungkin. nanti tuh bakal jadi angkatan kita, makanya jangan lupa buat nonton terus, pantengin terus Biril Iya, Podcast. Ya mungkin nggak sih, Kar? di episode selanjutnya kita bakal cerita perbandingan atau perbedaan gitu. Kita yang online atau sama orang lain yang nanti kita undang. Siapa yang diundang? Sorry, menurut lo itu doang? Wah, tapi sayang kan nggak cuma Apa kayak tuh? gitu. Apa Udah tuh? bener-bener kita ke depannya udah bener nyiapin banyak yang spesial, mulai dari kerja-kerja di kayak perusahaan korporat seperti nggak Ya bisa- pokoknya jangan di-spill dulu nggak lah. boleh di-spill Biar dulu mereka lah. penasaran. Ataupun buat kerja bareng diplomat dan lain-lain, Oh, kita iya, bakal iya. nge-spill semuanya ada di podcast ini nanti. Oh iya, oke. Paling kayak gitu ya, kayak gue juga penasaran sih. Gue aja kan kita yang ngebawain, gue yang penasaran juga gitu. Bakal Ya, kayak betul. gimana nanti. Makanya, jadi yang pasti teman-teman ditunggu aja dong topik-topik selanjutnya. Oke. Paling dari gue gitu doang sih. Dari gue juga gitu doang ya. Ya, oke. Kita Paling gimana nih? Kita Aduh. closing yang epic gimana? Kayak bisa Aduh, diedit kita gimana? lompat terus ngilang atau gimana? enggak dong, enggak itu kayak kurang banget gak sih, kayak lo lompat terus hilang. Oh, bener-bener kayak sketsa. Biasa aja lah gitu. Kayak Gue nggak biasa. suka gitu yang heboh-heboh banget gitu. Oke. Ya nggak? Nggak perlu terlalu lebay, nggak perlu Oh, terlalu iya. lebay karena Iya, iya, ya iya. kita tahu anak binus gak ada yang alay. Aduh, Udah jelas. no comment kalau gitu. Jadi teman-teman terima kasih udah dengar di episode pertama Biril Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Be you. Biril. Oke, dadah. Bye bye. Auda City kedekatan